Masih muda, tapi kok udah impoten? Ini dia cara solusinya supaya kita bisa menjaga penis keras dan siap tumpur ketika kita berhubungan seksual dengan pasangan. Bersama saya, Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan teman saya, Hirzan Anggoro. Oke, Hirzan, selamat datang. Jadi datang. sesuai permintaan subscriber, saya Kenapa udah gak tuh? mau ngundang lagi narasumber yang sebelumnya. Saya udah lihat juga sih dok, banyak komen-komen negatif Iya, ternyata jadi ya. memang dia pembohong juga, saya baru tahu. Jadi udah saya blacklist, nggak mau lagi. Pembohong. Sesuai permintaan subscriber ya. Oke, terima kasih subscriber sudah mendukung Oke. saya. Luar biasa Hirzan sekali. pernah impoten? Alhamdulillah belum pernah sih dok. Cuma ada ketakutan sih. Ketakutan kenapa? Yang kan kita nggak tahu ya. Saya juga belum pernah ngecek, apalagi medical check up, apalagi di bagian vital gitu ya dok ya. Di bagian penis gitu memang belum pernah. Karena kan saya perokok ya dok ya. Perokok gitu, dimana katanya sih jangan suka ngerokok yang mentol, nanti nggak bisa berdiri lagi. Oke. Emang itu benar sih dok? Kamu sehari berapa bungkus? Sehari bisa sebungkus bisa sampai 2 hari dok. Sebungkus hampir 2 hari ya. Jadi 2 hari satu bungkus, 2 hari satu bungkus ya. dulu- Rokoknya mentol. Mentol. Oke. Jadi ada yang bilang kan sering katanya rokok mentol bikin impoten. Betul. Itu fakta. Hah? Iya, nggak Masa bohong. sih, Dok? Jadi penelitian menunjukkan ya, pada rokok mentol itu Oke. kandungannya itu merusak di pembuluh darah penis, sehingga akhirnya dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan pembuluh darah penis itu nggak sehat. Akhirnya dia jadi susah keras dan mengakibatkan gangguan ereksi. Namun timbulnya nggak sekarang, Hirzan. Kamu udah merokok berapa tahun? 2020 dok. 2020, sudah hampir 5 tahun. Astagfirullahaladzim, lama banget sih Iya, ngerokok. lama. Astagfirullahaladzim. Munculnya nggak dalam waktu dekat. Mungkin nanti ketika Hirzan usia 40-50. Jadi dia akumulasi. Oke. Betul ya. Oh iya, lupa. Jadi selain rokok mentol juga ada rokok-rokok lain juga. Ini Yang kan ternyata efeknya sama, Hirzan. Masa, rokok kretek, rokok cerutu, Oh, itu. rokok vape, rokok elektrik. Masa vape juga dok? Semua jenis rokok sama. Oke, bedanya gini, kalau vape itu karena relatif barang baru, Iya, jadi iya. dia penelitiannya terkait masalah vape itu masih sedikit. Oke. Tapi pada prinsipnya ya, semua yang kayak rokok dan vape itu ya sama meningkatkan radikal bebas di tubuh, sehingga ya kalau yang udah saya baca penelitiannya tuh dia mengganggu sperma. Tuh iya, semakin banyak liquidnya, itu semakin menurunkan kualitas sperma. Ih, separah itu berarti dok. Betul. Efeknya dok ya. Jadi emang kalau pasien-pasien aku nih yang dia itu lagi program hamil usia muda, mereka itu kadang ya datang udah double nge-vape dan ngerokok. Nah itu dok, saya punya teman dia ngerokok, dia mohon maaf nih produknya Icos, terus juga ngepep. Saya bilang kamu ini la ilaha illallah, saya bilang gitu aja gitu. Itu saya yakin gak bisa berdiri lagi tuh besok. Semua badannya, semua badannya. Iya, jadi maruk ya semua. Iya, 3 barang itu dikonsumsi. Waduh ya. Kalau saya sih seminim mungkin akan jauh lebih bagus, seminim mungkin gitu ya. Ya, pada beberapa orang saya tahu biasanya dia tuh kan karena kesulitan berhenti ngerokok akhirnya menggunakan vape ya Iya, sebagai benar. pengganti. Tapi kalau dua-duanya jalan ya double gitu lah. Iya, Gitu ya. memperlambatnya makin cepat nanti. Ya, kalau dok, aku sih seminim mungkin itu jauh lebih baik ya. Kalau bisa berhenti itu akan jauh lebih optimal ya. Nah, Hirzan punya ketakutan dengan impoten dan bilangnya belum pernah impoten. Tapi sebetulnya ya, meskipun kita tidak aktif secara seksual, kadang tanda-tanda impoten itu udah muncul loh, Hirzan. Aduh, boleh nggak diceritain dok? Kali Oke. aja saya yang disampaikan sama dokter Jeffrey gitu ya. Ternyata saya ngerasakan mungkin 1, 2, ya semua lah dok. Dan nanggung ngasih tahu. Kalau pagi kamu ada yang tegak tapi bukan keadilan, bukan? Ada dok, baru Ada. pagi tadi. Sumpah baru pagi tadi. Saya bilang, aduh ya Allah, enak banget nih bangun. Ternyata tegak sekali keadilan ini. Itu dok, benar. Tegak sekali ya? Tiap pagi rutin? Nanti ada enggak nanti. Oke. Tapi notabene alhamdulillah sekarang tuh kayak sering banget. Sering. Tidurnya berapa jam kamu? Tidurnya kalau sekarang itu memang lebih cepet sih dok. Biasanya dulu lebih parah sih ya. Misalnya saya pulang kan dari aktivitasnya nongkrong sih sebenarnya ya. Nongkrong gitu bahkan sampai rumah itu jam 2, jam 3 bahkan kadang nggak tidur. Nah sekarang karena saya juga punya pasangan yang baru gitu ya, dia lebih nge-treat saya, lebih ngatur memanage waktu dok. Jadi kayak saya sekarang itu kalau nggak ada kegiatan selain siaran saya pulang dok. Jadi di rumah paling yang mentok-mentok paling larut banget jam 12. 12. 12. Tidurnya jam berapa? Jam 12 dok. Jam 12. Bangunnya jam? Jam 7 apa jam 8. Wah, sehat kamu. Terima kasih. Ya, jadi banyak yang nggak tahu obat terbaik yang bisa gratis kita dapatkan itu tidur. Kenapa dok? Jadi gini, tidur itu disarankan ya kalau udah usia dewasa 18 tahun ke atas minimal 7 jam, maksimal 9 jam. Nggak bisa ditawar. Oke. Dan nggak boleh dicicil. Misalnya tidur malamnya 5 jam, nanti tidur siang 2 jam, nggak bisa.
Kenapa harus langsung 7 jam? Jadi gini Irzan, tidur itu kita ada stadiumnya. Ada stadium yang dalam dan ada yang stadium yang permukaan gitu ya, yang tidak terlalu dalam. Nah, untuk dapat tidur yang kualitas bagus, kita harus mencapai tidur stadium dalamnya ini. Oke. Tidur stadium dalam ini paling banyak siklusnya muncul di 2 jam terakhir tidur kita dari 7 jam. Oke, berarti minimal 7 jam, maksimal 9 jam ya dok ya? Betul. Jadi kalau kita tidur anggaplah cuma 5 jam, kita tidak mendapatkan stadium dalam yang banyak. Oke. Ketika kita tidur 7 jam, nah di 2 jam terakhirnya itu, dari Hirzan tidur jam 12 sampai jam 7, berarti dari jam 5 sampai jam 7, itu stadium dalamnya bagus banget itu Hirzan. Nah ketika stadium dalam itu, tubuh kita akan memproduksi hormon testosteron. Itu apa dok? Hormon testosteron itu kayak bensinnya para pria. Testosteron. Ya, testosteron. Ya, itu kayak bensinnya para pria Irzan. Itu yang bikin kita itu jadi bersemangat, gairah tinggi, engas gitu ya. Nah itu ada hormonnya juga ya dok ya? Iya, itu hormon testosteron. Makanya kalau pagi, ereksi pagi salah satunya karena testosteronnya juga meningkat, pembuluh darah juga meningkat di daerah sana. Dan biasanya karena testosteron meningkat di pagi hari setelah tidur, kita juga sering engas. Kamu sering engas pagi atau malam? Dua-duanya dok. Kapan-kapan pengen lah sikat aja. Tapi dok, maksudnya tadi kan dokter Jeffrey ngasih tahu testosteron ini didapatkan tidur yang nyenyak tadi ya dok. Tapi misalnya orang yang dengan aktivitas tinggi tuh gimana bisa mendapatkan selain lewat tidur dok? Jadi itu tidur adalah keharusan ya. Nah pertama kalau orang aktivitas tinggi, saya tetap memprioritaskan durasi tidurnya. Ada orang yang misalnya bisa tidurnya jam 1 malam, ya berarti dia 7 jam bangunnya jam 8. Atau dia memang udah bisa tidur jam 10, berarti 7 jam tuh. Dari jam 10 sampai jam berapa gitu ya. Tapi kalau yang gak bisa ditawar itu adalah orang-orang yang kerja shift malam. Misalnya ada orang-orang yang tenaga kesehatan atau yang di tempat yang harus buka 24 jam yang nggak bisa ditawar. Paling saya menyarankan dia harus mengoptimalkan tubuhnya untuk memproduksi testosteron dan kesehatan dengan menjaga pola hidup yang lain, kayak misalnya olahraga harus rutin gitu ya. Bisa didapatkan dari situ ya dok ya. Walaupun tidak seoptimal tidur tuh harusnya paling sehat sebetulnya ya. Berarti kalau puasa tidur banyak nggak apa-apa ya dok ya? Malam yang penting, malam ya. Jangan kebalik pagi atau siang baru tidur itu nggak sehat. Emang pengaruh dok? Pengaruh ya. Dok? Jadi selain durasi itu adalah kapan jam tidurnya. Ya. Tidak disarankan kalau kebalik itu misalnya kita tidurnya jam 6 pagi bangun jam 1 siang, meskipun sama-sama dia mungkin bisa sampai 6 sampai 7 jam, beda kualitasnya. Karena saat kita tidur malam itu tubuh kita itu ada mengeluarkan namanya melatonin. Ya, melatonin ini hormon yang sangat bagus dan sehat untuk tubuh kita, membuat tubuh kita jadi lebih fit dan lebih berkualitas. Nah makanya itu yang nggak bisa didapatkan kalau kita tidurnya keputar. Nggak berubah jadwal ya dok ya. Itu juga mempengaruhi ke bagian vitalitas laki-laki dok. Jadi dia antioksidan kuat. Antioksidan itu kayak semacam apa ya? Semacam penawar racun di tubuh kita yang kuat. Makanya tidur itu sangat penting. Kalau kita durasi tidurnya itu bagus, itu akan menjaga supaya kualitas seksual kita sehat dan juga untuk fungsi testosteron baik. Bahkan ada profesor di luar negeri namanya Matthew Walker ya. Dia tuh saya pernah nonton dia ceramahnya. Dia bilang gini, orang-orang pria yang kurang tidur itu akan membuat biji buah zakarnya mengecil. Mengerucut? Mengecil buah zakarnya, iya. Kok bisa dok? Ya tadi, karena tubuhnya tidak memproduksi testosteron dengan baik. Hipotesanya dia seperti itu. Makanya laki-laki, ayo durasi tidur itu harus diperhatikan kalau kita mau sehat sampai berkala terus-menerus. Tapi dok, misalnya juga, mohon maaf nih, obesitas dok, apakah juga akan mempengaruhi bisa apa tadi, impoten atau enggak juga dok? Bisa. Nah gini, obesitas kita harus cari tahu dulu, gemuknya ini sejak kecil atau saat dewasa aja. Oke. Yang lebih berisiko tuh kalau dia gemuknya sejak lama, dari kecil. Kenapa? Kalau dia dari kecil udah gemuk terus, biasanya tubuhnya itu tidak memproduksi hormon testosteron dengan baik. Bukan tidak mungkin bisa mengakibatkan perkembangan penisnya terhambat, buah zakarnya tidak optimal. Makanya pada orang-orang gemuk yang masih kecil, dia resiko menderita kondisi yang namanya mikropenis, penis kecil. Mikropenis, karena apa? Hormonnya tidak diproduksi dengan optimal. Tapi kalau misalnya dia gemuknya nih, udah usia dewasa, waktu remaja masih kurus, mungkin penisnya udah berkembang dengan optimal. Ya, tetapi saat di usia dewasa, nah itu hati-hati aja nanti dia risiko-risiko yang lainnya bisa aja muncul. Berarti selain mengecil di umur dewasa, banyak penyakit-penyakit yang bisa berdatangan. Betul ya. Cuman biasanya kalau orang gemuk itu dia kalau misalnya panjangnya bisa normal, tapi ada kondisi lain namanya itu penis barit penis terkubur. Atau bahasa Banjarnya penis tekuhup. Cuma nisannya doang kelihatan. Apa gimana dok?
Apa? Atangnya doang kelihatan atang. Batu apa tuh? Jadi gini, orang-orang gemuk itu kan lemaknya banyak di paha ya Rizal ya. Nah, karena banyak lemaknya di situ, penisnya itu jadi kayak masuk ke dalam kayak kura-kura. Oh ya tahu dok. Nah, teman saya tuh. Gimana emang kamu ngeliat penisnya gimana dia waktu itu? Kecil sekarang. Nah, kecil ya. Karena dia gemuk sekali sekarang dok, teman saya gemuk itu. Banget ya obesitas ya. Nah, itu harus dibedakan. Apakah hanya terkubur saja atau jangan-jangan ukurannya juga udah kecil? Oh. Ada saya nemuin ya pasiennya, dia tuh udah gemuk dari kecil. Sampai sekarang gemuk, saya periksa panjang penisnya itu di bawah rata-rata. Jadi kita ya orang Indonesia rata-rata panjang penis tuh kisaran 10 cm. 10 tuh segini dok. 10 cm lah cari penggaris ya. Rata-rata 10 cm diregangkan ya. Nah, kalau di bawah 7,5 cm orang dewasa itu mikropenis atau penis kecil ya. Punya saya mikropenis apa enggak? Nanti kita ukur ya. Oh, iya, jangan dong. Jadi pada orang gemuk saya pernah nemuin dia dari kecil ternyata waktu dia usia 30 tahun penisnya kecil. Oke. Nah, saya periksa hormon testosteronnya rendah banget ya. Nah, saya bilang ini karena kegemukan salah satu faktornya. Ayo turunkan berat badan dan akhirnya diperbaiki dengan terapi hormon. Mengejutkannya dia usia 30 tahun ternyata dari 6 cm bisa memanjang jadi 8 cm. Luar biasa. Masih ada harapan jadi ada ternyata harapan, ya. Ada harapan. Teman-teman, yuk semangat yuk. Bisa. Tidak ada pakai urut-urut, tidak ada. Tidak. Kita pakai terapi hormon ya. Pakai terapi hormon tuh sesuai dengan medis. Tapi kalau udah penisnya normal nggak bisa panjang. Oke. Jadi hanya bisa pada orang-orang yang mengidap kondisi mikropenis. Oke. Hirzan punya nggak teman yang pernah cerita mengidap impoten? Sekarang kita balik. Teman ya pernah sih dok. Katanya nggak tahu ya kenapa. Tapi katanya kayak susah untuk berdiri. Padahal udah dicoba dengan mungkin nonton video-video, lihat-lihat yang agak lanji-lanji, agak-agak apa video-video sure gitu. Oke, berarti dia impotennya saat ngocok juga Iya impoten? kayaknya dok. Masih usia berapa kisarannya dia? Saat itu dia cerita umur aku sekarang 23-an kali dok. 23, berarti masih muda ya? Muda saat itu. Bukan kamu kan Hirzan? Oh salah. Mau lihat. Saya bisa nih. Jadi kalau mau. gini ya. Kenapa sih ada anak muda yang bisa kena impoten? Paling sering sih faktor pikiran atau psikis ya. Masa dok pikiran bisa mempengaruhi? Bisa. Tidak dar gitu dok. Iya, karena gini Hirzan ya. Saraf yang mengatur penis itu tidak bisa kita kontrol. Oke. Ya, berbeda dengan saraf-saraf otot kita yang lain itu bisa kita kontrol, tangan, kaki gitu ya. Oh nah, iya. Kalau di penis itu nggak bisa dikontrol sama sekali. Nah, saraf yang mengatur penis ini baru aktif dalam kondisi yang rileks dan tenang. Pada anak-anak muda yang dia udah stresnya tinggi, itu dia sangat mungkin terjadi gangguan impoten. Istilah medisnya adalah disfungsi ereksi psikogenik. Saya sering banget nemuin setiap minggu tuh ada pasien-pasien usia muda konsultasi ke saya. Usia 20 tahunan gitu. Serius. Dan bahkan ada yang baru... Berat sekali hidup kamu ya, Dek. Oke, lanjut dok. Baru nikah 2 bulan, 3 bulan. Dia udah sampai ada yang dicerai sama istrinya. Karena nggak mau tegak. Gak mau tegak ya sama Allah, sekali. makanya hormat terus biar tegak. Oh iya. Ya tadi mungkin ada orang tersebut dia awal menikah ada kendala gitu ya. Dia udah panik duluan akhirnya jadi susah keras. Nah akhirnya dibiarkan lama-kelamaan susah deh untuk hubungan seksual. Jadi ya 3 bulan tuh gak pernah bisa masuk ke kelamin istri. Karena nggak mau tegak tadi ya dok ya? Betul. Faktornya apa awalnya? Karena ada trauma, stres dia. Stresnya kenapa dok? Stresnya tadi. Bisa cerita. Jadi misalnya nih waktu di awal ya. Jadi gini, pada orang-orang yang baru pertama kali melakukan hubungan seksual itu biasanya akan timbul kendala. Pertama dia akan masih bingung tuh memahami bagaimana organ wanita, bagaimana cara memasukkan penis, dan memang saat pertama kali penetrasi kadang tuh agak susah masuk penis itu ke vagina. Hirzan belum nikah kan? Belum. Oke. Jadi saya ceritakan bagus nih. Ada info bagus menarik nih. Penis waktu awal kalau dia berhubungan dengan wanita ya biasanya karena wanitanya itu belum pernah mendapatkan penetrasi itu kadang dia masih agak nutupnya agak rapat gitu ya. Dia agak susah biasanya. Nah, ketika agak susah itu kadang laki-laki udah bingung, aduh ini bener nggak nih lubangnya? Apa salah lubang atau gimana? Nah, kalau dia udah cemas berlebihan, akhirnya stres, bukan nggak mungkin nanti akhirnya dianya minder dan jadi trauma untuk mencoba. Belum lagi istrinya protes, kenapa kamu kok nggak bisa masuk? Aku nggak menarik ya atau apa? Oh, ada tekanan lain lagi ya, eksternal ya dok ya. Karena kita itu kan nggak pernah diajarkan masalah hubungan seksual sebetulnya ya. Nah, kalau itu tuh sebenarnya harus tahu nggak sih dok? Harusnya tahu, harusnya. Karena hal-hal mudah deh. Kita harus tahu di wanita itu lubangnya ada 3 di daerah kelamin. Wow. Ya. 3 ya. Oke dok. Apa aja Hirzan tahu nggak? 1 itu, 2 itu, 3 itu. Apa? Ini saya coba. Iya, oke. Yang di bawah ya, bukan lubang hidung loh. Bukan. Yang di bawah apa aja? 1 mungkin buat di vagina ya dok ya? Ya, pokoknya daerah bawah ada lubang apa aja? Buat
BAB, buang air kecil, mau penetrasi kali ya. Betul. Urutannya gimana? Dari belakang ke depan urutannya. BAB? Ya, itu istilahnya anus. Ya, anus. Yang kedua kayaknya buat ini kali. Itu buang air kecil? Atau kebalik dong? Jadi anus dulu, di atasnya lagi. Setelah itu dia nanti ada struktur. Nah, lubang pertama itu adalah lubang vagina, di atasnya baru lubang kencing. Oh, dua tempat berbeda ya? Dua tempat berbeda. Jadi lubang kencing dan lubang nih. masuk tuh beda, Hirzan. Laki-laki yang sama tuh lubang ejakulasi dan lubang kencing. Sama. Laki-laki sama. Perempuan tuh beda. Tapi saat mengandung itu masuk ke dalam mana, Dok? Kenapa? Lubang vagina, lubang yang penetrasi. Nomor 2 tadi ya? Iya, betul. Nah, jadi kita harus tahu alamatnya dulu. Oh iya, ya, kadang nanti kayak ting-ting ya, salah alamat ya. Alamat palsu. Jadi makanya penting untuk kita tahu dulu, itu kita nggak pernah diajarin. Nanti kalau orang salah masuk nyolok malah ke lubang kencing atau malah ke lubang anus salah gitu ya. Makanya itu pengetahuan itu yang sering akhirnya kita minim jadi kebingungan. Itu nggak pernah diajarkan ya. Nah, penyebab lain lagi ya, ini yang unik ya. Pada laki-laki yang bisa mengidap impoten. Ini sebetulnya jarang tapi ada kasus. Yaitu adalah permasalahan terkait orientasi seksual. Hirzan tahu lavender marriage? Bunga buat nilangin nyamuk, lavender. Nggak tahu, Dok, apa itu, Dok? Nggak pernah dengar? Baru pertama kali. Iya. Jadi pernikahan lavender itu adalah pernikahan di mana seseorang menikah untuk menyembunyikan orientasi seksualnya. Biasanya dia mungkin homoseksual. Masa, Dok? Ya, karena untuk menyembunyikan supaya dia identitasnya atau karena tekanan keluarga, dia menikah. Bisa jadi kedua-duanya sama-sama homoseksual, jadi dia satu laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dia menikah bareng biar untuk menghilangkan itu, nanti dia berpisah, atau bisa juga salah satunya aja. Jadi ada yang laki-laki sebenarnya dia suka sama jenis, perempuannya nggak tahu, ada yang kayak gitu. Iya, saya pernah lihat tuh di berita-berita gosip. Iya kan? Iya benar, Dok, benar. Nah, jadi ada yang seperti itu, akhirnya Pak, perempuannya dianggurin. Tidak dilakukan hubungan saya seksual. Saya tidak pernah disentuh, ternyata suaminya adalah perempuan. Ada juga tuh, Dok. Iya, ada tuh, viral banget dulu tuh. Iya, nah itu ada juga ya, yang kemarin tuh saya baca di berita gitu ya. Iya. Perempuannya sampai nikah, kaget ternyata suaminya perempuan juga. Berarti memang ada yang menutupi hal itu untuk menghindari dari sanksi moral kali ya, Dok. Betul. Tapi harus dibedakan juga, ada orang juga yang memang dia itu jenis kelaminnya ambigu, Hirzan. Itu gimana maksudnya, Dok? Jadi jenis kelamin ambigu itu dia jadi penisnya tuh agak rancu. Penisnya ukurannya kecil, kok kayak klitoris gitu ya. Nah, bisa jadi juga. Kadang ada juga orang yang sebetulnya dia laki-laki tapi dibesarkan oleh orang tuanya perempuan karena penisnya kecil. Nah, ada beberapa orang tuh mengalami jenis kelamin ambigu. Itu tuh kenapa, Dok? Itu hormon atau apa, Dok? Betul, ada gangguan hormon, ada gangguan genetik. Nah, seperti itu ya. Jadi kompleks sebetulnya ya. Makanya ini sebetulnya kita ketika menikah dan menemui pasangan tuh kita agak tebak-tebakan juga. Karena kita kan belum pernah hubungan seksual nih. Betul, Dok. Kita nggak tahu nih gimana bentukan kelaminnya. Apakah ada kelainan atau apa, kita nggak tahu. Dan nggak mungkin dong dicek dulu ya. Ya nggak mungkin. Anda kira beli barang di Shopee, review dulu ya, nggak bisa. Paling ya kalau saran aku ya, kalau kita ingin tahu bagaimana kesehatan organ reproduksinya, ya dari perempuan mungkin pertama bagaimana siklus haidnya ya, menstruasinya ada kendala apa enggak. Kalau untuk laki-laki ya mungkin kita bisa bagaimana, apakah dia ada kesulitan misalnya berkemihnya ternyata nggak di ujung kelamin, bisa jadi itu ada kelainan ujung kelaminnya ternyata di bawah, ada kayak gitu. Ya ada, atau mungkin apakah dia ada sering misalnya kok gairahnya rendah terus, nggak pernah bisa ereksi gitu ya. Nah itu udah kewaspadaan. Pertimbangkan nanti ya harus periksa, saran aku. Jadi itu tadi karena tadi nggak bisa kita deteksi secara pasti gitu lah. Nah ini kan dari tadi Dokter Jack masih tahu tentang laki-laki itu bisa impoten dari muda bahkan apalagi tua gitu, Dok ya. Nah kalau perempuan apakah juga bisa, Dok? Apakah sama bahasanya juga impoten atau apa gitu, Dok? Ada. Perempuan tuh ada kondisi yang mirip dengan impoten. Kalau perempuan istilahnya itu adalah gangguan lubrikasi. Lubrikasi itu basah. Oh, sepet. Sepet kering. Iya, sepet kering. Oke. Karena gini, laki-laki ketika gairahnya timbul, tandanya itu adalah penisnya ereksi. Betul, Dok. Perempuan ketika gairahnya timbul adalah timbulnya lubrikasi atau pembasahan pada vaginanya. Oh, berarti Dok, misalnya cerita, berarti kalau misalnya si perempuannya ketika menikah gitu, si perempuannya basah, berarti itu wajar sekali ya, Dok ya? Wajar. Cuman banyak yang keliru ya. Banyak orang yang anggap, oh perempuannya udah basah artinya orgasme. Bukan, itu baru sekedar ereksinya aja. Itu belum orgasme ya. Nah ada juga laki-laki yang salah kaprah. Oh perempuan saya, istri saya kayaknya nggak orgasme. Kenapa? Dia nggak ada mencurat kayak di film bokep. Tahu nggak kamu pernah lihat?
bohong itu ya. Beda ya dok ya. Squirting istilahnya. Jadi di film porno kan digambarkannya ada perempuannya tuh ketika dia kenikmatan sampai squirting, muncrat ke sana kemari ya. Memang ada beberapa wanita yang dia akan mengalami squirting ketika mengalami orgasme. Tapi sebagian wanita dia tidak mengalami squirting ketika berarti orgasme. itu bukan apa ya? Bukan patokan ya dok ya? Bukan. Berarti itu bukan semua wanita mengalami hal itu ya? Betul. Beda Laki-laki. Laki-laki pasti ejakulasi. Ya ada aja sih orang yang gangguan ejakulasi sehingga orgasme akhirnya tidak ejakulasi. Tapi kalau wanita memang variasinya lebih luas. Ada yang squirting dan ada yang tidak. Nah di film-film porno mereka tuh kadang memalsukan juga bisa jadi. Mereka akhirnya supaya squirting gimana? Caranya biar keluar cairan? Pipis. Betul. Iya kan dok? Iya. Iya. Biar kita di industri karena industri pornografi itu dibikin supaya wah laki-laki. Namanya aja drama. Ya, kan? Gak mungkin sesuai apa yang kita inginkan. Pernah lihat kamu wanita squirting secara live? Gak pernah dok. Oh gak pernah. Kan saya belum nikah dok. Oh iya. Macam-macam dok. Kecuali Om Ben. Oh iya. Di Black Mesa. Udah itu gak usah kita pokoknya saya belum pernah lihat dok. Oh belum pernah lihat tapi kalau lihat film rasa gimana gitu kayak nggak mungkin lah perempuan segitunya banget. Siapa gitu. tahu ada wanita yang memang dia bisa squirting ya. Mungkin kita tidak pernah tahu karena saya belum menikah. Ya tapi jangan dijadikan sebagai patokan ya. Jadi wanita tuh ketika orgasme dia akan merasakan salah satu tandanya dari otaknya dia ada merasakan plong. Terus juga dia biasanya ada gerakan di pahanya kayak geter-geter. Kemudian tubuhnya setelah itu akan geli gitu yang nggak bisa disentuh. Nah itu salah satu beberapa tanda dari wanita orgasme. Jadi nggak bisa kita ambil patokan dari situ ya. Oke, berarti yang tadi itu misalnya balik lagi ke yang impotennya wanita. Berarti dia tidak keluar dong cairnya dok. Betul. Ya tadi karena mungkin dia kurangnya pemanasan, kurangnya kita sebagai laki-laki memberikan rangsangan-rangsangan yang cukup di bagian tubuhnya. Peran penting ya kita ini ya. Iya. Akhirnya wanitanya belum bergairah, belum basah, dipaksain masuk nyeri akhirnya. Nah kalau wanitanya nyeri, ngerasain sakit saat berhubungan seksual dia nggak bisa nikmatin, bukan nggak mungkin. Dan dia malas akhirnya ya dok. Betul. Itu akhirnya banyak yang wanita yang enggan untuk berhubungan seksual. Enggak, kamu kasar katanya. Iya. Harusnya kalau kita bisa bikin hubungan seksual yang nyaman, perempuannya akan minta dan bahkan senang. Hah? Masa sih dok? Iya. Kalau wanitanya menolak terus, jangan-jangan ada yang salah nih dengan bagaimana kita laki-laki memuaskan wanitanya gitu. Jadi hubungan seksual harusnya menyenangkan dan enak, Irzan. Tapi dok, nih mungkin di luar dari konteks ya dok ya. Aku pernah dengar cerita dari temanku dok ya. Anggaplah namanya Udin ya. Udin ini pernah main sama perempuan. Awalnya sama-sama suka gitu karena sama-sama suka ngelakuin lah dok. Ngelakuin hubungan intim. Padahal belum nikah tuh ya. Maksudnya sama orang lah, dia nggak tahu kenal di mana. Terus dia main kan kayak tadi kan kata dokter harus pemanasan dulu. Ceweknya udah engas banget katanya. Teman saya juga katanya udah engas banget. Pas ke bagian, mohon maaf nih, bagian vaginanya si perempuan katanya bau dok. Nah bau ini kenapa dok? Dia langsung katanya langsung ilfil ya. Ilfil, dia langsung pura-pura tidur apa gitu. Waduh kasihan banget. Iya karena dia Koman buruk nih kata dia. Koman buruk. Oke deh saya bilang. Jadi kita harus paham ya. Banyak orang-orang yang keliru menganggap vagina tuh ya harus wangi segala macam. Iya. Padahal tadi wangi kelamin ya nggak mungkin dia yang wangi segala macam ya. Karena kalau kita berharap gitu akhirnya itu yang bikin orang ngejual yang kayak parfum-parfum untuk kelamin ya. Itu ya tadi sebenarnya ya yang namanya kelamin nggak mungkin dong. Betul. Wangi yang lavender atau gimana gitu ya. Aneh banget. Kecuali tapi hati-hati kalau misalnya wanitanya itu ada infeksi, bukan nggak mungkin baunya itu jadi kayak terlalu amis yang parah banget, terlalu busuk. Dia bilang amis katanya dok. Ya kan itu cukup subjektif ya baunya itu tadi ya. Makanya harus diperiksakan lebih lanjut juga apakah betul normal atau memang cuma variasi yang normal aja ya. Variasi normal baunya biasa atau jangan-jangan emang ada penyakit di wanitanya ya. Tapi ya sekali lagi jangan kita malah langsung jadi ilfil segala macam. Oh kamu pakai pembersih vagina atau segala macam, akhirnya wanitanya malah pakai hal-hal gitu kan. Ya takutnya juga. Betul. Emang penisnya dia wangi apa? Iya nih aneh banget. Berarti dok itu tuh bisa jadi itu memang hal yang lumrah gitu ya dok ya. Atau mungkin tadi penyakit ya. Penyakit itu penyakit apa dok? Banyak ya, di wanita juga bisa kena kayak gonore gitu ya, keputihan yang tidak normal, infeksi di daerah situ ya. Nah itu biasanya yang menangani itu dokter kelamin atau dokter kandungan. Saya terus terang nggak menangani langsung, makanya saya minim pengalaman terkait bagaimana bau yang khas segala macam gitu ya. Itu dokter kandungan segala macam. Tapi memang ada penyakit infeksi dan biasanya berbaunya cukup khas ya. Nah itu tadi yang perlu kita waspadain, terutama kalau misalnya wanitanya itu aktif hubungan
hubungan seksual gitu-gitu ya. Nah, itu bukan nggak mungkin ada risiko infeksi. Cuman tadi kita jangan berharap yang wangi segala macam langsung wangi enak itu kayaknya nggak mungkin. Bau melati nggak ada. Tidak ada. Bau teh nggak ada. Justru kalau misalnya wanitanya disuruh pakai parfum atau produk-produk pembersih yang tidak normal itu berbahaya karena dia bisa mengganggu ekosistem di bakteri daerah vagina, bakteri normalnya itu tadi ya. Nah, terakhir ya kita akan membahas tentang bagaimana nih pengobatan impotensi di usia muda ya. Irzan pernah konsumsi jamu-jamu kuat? Alhamdulillah tidak pernah. Saya juga ditawarin nih pakai tisu magic, nggak mau juga. Karena ngapain gitu dok? Maksudnya kita yang alami aja. Kamu ditawarin tisu magic buat apa? Panik. Kalau lagi ngas katanya pakai itu aja biar lama katanya ngoci-ngocinya. Iya. Buat ngocok pakai tisu magic? Iya, kata-kata teman saya kan minim pengalaman dong. Saya iya aja. Oh boleh sini. Saya kan iya aja orangnya. Terus katanya kalau kamu main bola tuh. Iya aja, olesin aja ini katanya di lutut biar kencang larinya. Aneh banget teman saya tuh. Saya iya aja. Oke deh saya bilang. Iya kalau main bola pakai tisu magic di lutut. Biar kencang katanya larinya dok. Katanya nggak tahu bener apa enggak. Jadi tisu magic tuh dia efeknya tuh efek kebas. Ya efek kebas, jadi kayak kita itu jadi nggak sensitif terhadap sentuhan ya. Makanya ketika dipakaikan di penis dia nggak merasakan gesekan, akhirnya dia bisa lebih lama ya. Nah itu tadi mungkin kalau di daerah otot-otot tertentu jadi kebas lebih lari. Saya sih terus terang nggak pernah pakai ya buat yang tisu magic. Aneh banget teman saya nih. Tapi kalau pemain bola itu kan kadang sering yang disemprot-semprot, pendingin segala macam gitu ya. Mungkin mereka terinspirasi dari sana juga. Bisa jadi ya. Teman pasang pakai tisu. Teman saya ini temannya Ronaldo Wati dok. Ngerti juga. Oke, berarti nggak ngaruh ya dok. Iya, ngocok pakai tisu magic aneh-aneh aja disuruh gitu teman ya. Saya mah iya aja. Jadi kalau saran aku kalau masih usia muda ya sebaiknya jangan konsumsi obat-obat ereksi atau jamu-jamuan segala macam. Terlebih kalau kita masih normal. Oke. Kenapa? Karena gini, ketika tubuh kita normal, udah nggak usah terlalu berekspektasi yang macam-macam. Karena saya pernah nemuin ada kasus pria itu yang dia dari usia muda sudah terbiasa menggunakan obat-obat ereksi. Padahal dia penisnya normal. Nah, karena dia tuh terbiasa menggunakan obat ereksi, dia penisnya tuh kencang terus. Meskipun udah ejakulasi masih kencang terus lama. Dia akhirnya terbiasa menggunakan itu dalam jangka panjang dan menggunakan dosis tinggi. Beli online pasiennya itu cerita ya. Ketika dia belum menikah, dia seks bebas. Ketika dia mencoba stop, kesusahan dia ereksi. Karena sudah ketergantungan. Terus dia menggunakan itu. Dia udah terbiasa yang penisnya terlalu kencang di atas normal. Habis ejakulasi tetap keras terus dalam jangka lama. BNN tuh tangkap tuh BNN tuh salah satu bahan narkotika terbaru tuh. Tangkap BNN. Jadi makanya kalau menurutku hindarin deh pakai obat-obat kuat ya. Terutama kalau kita masih sehat. Beda kasus kalau memang pada usia muda tapi memang mengidap betul-betul disfungsi ereksi atau impotensi, itu ada tempat. Boleh gitu ya. Boleh gitu ya. Dengan anjuran ahli medis ya dok ya? Iya betul banget ya. Jadi itu tadi terkait masalah bagaimana cara menjaga impoten di masa muda. Terima kasih sudah menyaksikan.